Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Hipni MPD dan teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk memaparkan materi. Adapun rangkaian kegiatan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi dan yang ketiga penutup. Yang pertama, marilah kita sebelum kepanjang materi yang pertama, marilah kita membuka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Baik, materi yang pertama ada definisi proposal. Proposal penelitian adalah dokumen tertulis yang menjelaskan rancangan kegiatan penelitian. Dokumen ini bertujuan untuk mengajukan penelitian kepada pihak tertentu, baik sebagai persyaratan akademik maupun untuk mendapatkan dukungan seperti pendanaan atau persetujuan. Proposal mencakup perencanaan sistematis dan rinci mengenai penelitian yang akan dilakukan. Proposal penelitian umum di perguruan tinggi. Proposal ini disusun oleh mahasiswa atau dosen untuk kegiatan akademik, seperti penelitian mandiri, hibah, atau kompetisi ilmiah. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan ilmiah atau fenomena tertentu serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai proposal untuk menyelesaikan program pendidikan tinggi. Nah, ini proposal ini disusun oleh mahasiswa sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi. Itu seperti skripsi di akhir semester ya, semester 8. Terus tesis atau disertasi. Nah, isi proposal ini meliputi identifikasi masalah, perumusan tujuan penelitian, metodologi, serta manfaat penelitian, baik secara akademik maupun praktis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lanjut ke 5 aspek dalam penulisan proposal dan laporan penelitian. Menurut Profesor Sugiono menekankan 5 aspek penting dalam menyusun proposal dan laporan penelitian. Yang pertama, kejelasan dan fokus tujuan. Penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik sehingga pembaca memahami arah penelitian. Relevansi dengan permasalahan. Topik penelitian harus relevan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan serta memberikan manfaat yang nyata. Metodologi yang tepat. Pemilihan metode penelitian harus sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian harus menjelaskan pendekatan, teknik pengumpulan data, dan proses analisis secara rinci. Keterkaitan dengan kajian teori. Penelitian harus didasarkan pada kajian teori yang relevan dan memperkuat landasan penelitian. Kerangka teoritis membantu dalam memahami dan memecahkan masalah penelitian. Sistematika dan kepatuhan etika penelitian. Proposal dan laporan harus memenuhi format akademik yang telah ditetapkan serta mematuhi etika penelitian, seperti menghormati hak subjek penelitian dan menjaga kejujuran ilmiah. Selanjutnya ada unsur-unsur proposal penelitian. Menurut Profesor Sugiono menjelaskan bahwa proposal penelitian harus mencakup beberapa unsur pokok. Yang pertama ada judul penelitian, harus menarik, informatif, dan mencerminkan fokus penelitian. Dan yang kedua adalah latar belakang masalah, menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan dan didukung oleh fakta dan data. Dan yang ketiga ada rumusan masalah, mengidentifikasi permasalahan secara spesifik yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian, menjabarkan apa yang ingin dicapai oleh penelitian. Dan kajian teori, uraian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya ada metodologi penelitian, menjelaskan rinci tentang pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, desain, dan analisis data. Dan ada jadwal penelitian yang berisi perencanaan waktu untuk setiap tahap penelitian. Dan yang terakhir anggaran, perhitungan biaya yang
atau hasil yang akan dicapai setelah penelitian dilakukan. Meskipun ini adalah bagian dari proposal, isinya bersifat teoretik, yaitu memperkirakan atau merencanakan hasil yang akan diperoleh. Selanjutnya tujuan dari hasil proposal penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran dan hasil yang diharapkan. Bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian, baik itu teori, eksperimen, ataupun temuan praktis. Yang kedua, menunjukkan kontribusi penelitian. Hasil yang diharapkan menjelaskan kontribusi penelitian terhadap bidang yang sedang dikaji, baik itu dalam bentuk pengetahuan baru, sosial praktis, atau pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, membantu pembaca memahami dampak penelitian. Dengan mengetahui hasil yang diharapkan, pembaca dapat memahami pentingnya penelitian ini dan bagaimana hasilnya dapat mengaruhi masyarakat, industri, atau akademia. Selanjutnya, komponen yang terkandung dalam hasil proposal penelitian. Yang pertama, berbasis hipotesis atau pertanyaan penelitian. Pada tahap ini perlu menyatakan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian. Yang kedua, prediksi hasil yang diharapkan. Di sini menggambarkan apa yang diharapkan akan ditemukan setelah penelitian dilakukan berdasarkan teori yang ada dan hipotesis yang diajukan. Yang ketiga, metode yang akan digunakan. Meskipun bagian ini lebih tepatnya dibahas dalam metode penelitian, hasil yang diprediksi sering kali dipengaruhi oleh metodologi yang digunakan. Yang keempat, pencapaian tujuan penelitian. Penelitian perlu dijelaskan bagaimana hasil yang diperoleh nantinya akan memberikan jawaban terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal. Yang terakhir, potensi, implikasi, dan manfaat. Bagian ini ditunjukkan secara spesifikasi dalam hasil penelitian akan berguna baik dalam konteks akademik, praktis, ataupun sosial. Baik, cukup sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami mengenai resume buku Profesor Raul Sugiono. Mohon maaf